Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan dan juga beberapa tips, di mana ada 10 tips yang akan saya sampaikan. Jadi 10 tips ini mengenai bagaimana caranya agar amal ibadah Bapak Ibu sekalian ya mudah-mudahan bisa diterima di sisi Allah. Karena ini lumayan cukup panjang, monggo dipersilahkan untuk mempersiapkan dan bisa mencatatnya. Yang pertama, di dalam pelaksanaan haji maupun ibadah umroh, agar amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima, yaitu supaya diniati karena Allah. Diniatinya dari mulai Bapak Ibu berangkat sampai Bapak Ibu menyelesaikan pelaksanaan ibadahnya, baik itu umroh maupun hajinya. Nah, itu supaya diniati karena Allah. Dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dari niatnya. Berarti kalau Bapak Ibu sudah niat karena Allah, itu sudah pas, itu sudah benar. Begitu juga dalam Al-Quran dijelaskan, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Mengharaplah rahmatnya Allah dan supaya takut siksanya Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah di dalam beribadah itu supaya kita berharap. Ya, berharap akan rahmatnya Allah yaitu surga dan takut akan siksanya Allah. Nah, kalau hati kita sudah niat seperti itu namanya niat karena Allah. Atau lebih ringkasnya, supaya mudah, silahkan Bapak Ibu pada saat mulai berangkat sampai kepulangan, supaya diniati semua amal ibadahnya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu juga boleh dan itu juga merupakan niat karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, agar Bapak Ibu amal ibadahnya diterima, yaitu supaya menjauhi sifat ujub. Jadi sifat ujub ini adalah suatu sifat yang mana bila berada pada diri seseorang, dia akan merasa lebih dari orang lain. Dan sifat ujub ini bisa menimbulkan sifat riya. Nah, sifat riya ini adalah sifat pamer. Barang siapa yang di dalam hatinya ada perasaan pamer di dalam ibadahnya, yang namanya pamer itu bisa umpamanya karena ingin didengar, karena ingin dilihat, karena ingin diketahui oleh orang. Nah, itu namanya sifat-sifat riya. Ingin memamerkan amal ibadahnya. Nah, itu supaya dijauhi dan berusaha supaya punya tameng agar perasaan-perasaan itu tidak hadir di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Supaya punya tameng, selalu ingat bahwa ibadah ini diniati karena Allah. Terlebih terkadang masih ada 1-2 orang ya pada saat akan pelaksanaan haji umpamanya ya, kemudian mengundang banyak orang, membuat acara dan lain sebagainya. Nah, di sini saya berpesan supaya hati-hati ya, supaya di toto hatinya jangan sampai ada niatan lain selain karena Allah, jangan sampai ada niatan pamer ya, karena ingin didengar, dilihat, ingin diketahui oleh banyak orang. Itu semua kalau terjadi
di dalam hati Bapak Ibu sekalian, maka akan leburlah amal ibadahnya. Hati-hati. Itu yang kedua. Kemudian supaya diterima amal ibadahnya, yang ketiga, yaitu berusaha bagaimana caranya manasik haji atau manasik umrohnya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpama Bapak Ibu mendapatkan manasik pada saat hajinya, pada saat umrohnya, silahkan diteliti. Apakah sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Apakah benar juga dikerjakan oleh para sahabatnya? Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya tepat sasarannya dan ngepasi. Kan kita niatnya supaya diterima. Ya. Karena ada di dalam hadis dijelaskan, khudu anni manasikikum. Ambillah dariku Nabi manasik kamu sekalian. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi supaya mengikuti tuntunan Nabi. Ya, di dalam beribadah, baik itu ibadah umroh maupun ibadah hajinya. Nah, itu yang nomor 3. Selanjutnya yang keempat. Pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci, dan juga pada saat Bapak Ibu mulai berangkat, diusahakan semua amal ibadahnya disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi yang ketiga kan khusus manasiknya. Kalau ini, yang keempat itu bagaimana caranya semua ibadah, baik sholatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, supaya diteliti apakah sudah sesuai dengan sunnah, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan yang namanya ibadah umroh maupun haji kan ada keberangkatan, umpamanya. Berarti kan Bapak Ibu berkesempatan untuk ibadah di perjalanan. Kemudian umpama membutuhkan tayamum, berwudu di pesawat dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan? Sebagaimana waktu itu saya buatkan video Bapak Ibu, bagaimana caranya pada saat di pesawat itu bisa melaksanakan yang namanya tayamum yang sesuai dengan hadis Nabi, yang sesuai diajarkan oleh Nabi. Nah, ini hanya sebagai contoh dan mengingatkan Bapak Ibu. Saya bacakan, saya jelaskan. Itu semua berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa dilihat. Umpama membutuhkan caranya, pada saat Bapak Ibu buka YouTube, itu kan ada gambar Abah Jojo yang kecil. Caranya diklik saja, ditempel pakai jari, nanti akan keluar video-video, kemudian ada tulisan video. Silahkan ditekan, nanti insya Allah akan keluar beberapa video pilihan. Di situ umpama ada tips mencium hajar aswad, kemudian praktek sholat hajat, praktek sholat tasbih umpama, silahkan dipilih, ya. Kemudian yang kelima, supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan rukun-rukun yang sudah disyariatkan. Kalau yang umroh berarti harus bisa menyelesaikan rukun umrohnya. Yang haji juga harus bisa menyelesaikan rukun umroh dan hajinya. Nah, adapun rukun umroh, di antaranya, ini perlu saya jelaskan, ya. Yang pertama rukun umroh yang perlu Bapak Ibu selesaikan, yang perlu dilakukan, yaitu niat ihram. Yang pertama itu niat ihram di mikot. Caranya, yaitu dengan cara melafadzkan niat umrohnya. Labbaik Allahumma umrotan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Yang ketiga, sa'i Safa Marwah sebanyak 7 putaran, 7 perjalanan. Dimulai dari Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Kemudian selanjutnya tahallul. Dan semua itu dikerjakan secara berurutan. Itu yang namanya rukun umroh. Selanjutnya, rukun haji, Bapak Ibu. Yang pertama, berihram. Prakteknya adalah memakai kain ihram,
kemudian niat di mikot, melafadzkan niatnya yaitu labbaik Allahumma hajjan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i Safa Marwah. Kemudian yang kelima tahallul. Dan semua itu dikerjakan secara berurutan. Nah, antara rukun haji dan rukun umroh ini bagi Bapak Ibu supaya bisa menyelesaikan semuanya. Karena kalau Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan, contoh umpama orang yang haji, tidak bisa wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Itulah yang namanya rukun umroh itu satu kesatuan yang memang harus dilakukan. Kalau ingin sukses, ibadahnya harus dikerjakan seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tadi yang kelima, ya. Yang keenam, supaya berusaha menjauhi larangan-larangan ihram. Jadi orang yang haji maupun umroh itu kan sedang berihram. Kalau sudah niat ihram berarti ada larangannya yang harus dijauhi. Ya, saya akan bacakan, bagi laki-laki pakaian ihramnya hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit. Ya, tidak bisa ditawar lagi umpama karena ada pertanyaan, Pak bagaimana kalau pakai celana dalam yang tidak berjahit? Itu tidak boleh. Jadi pakaiannya hanya 2 lembar yang tidak berjahit, itu bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan pakaiannya bebas, boleh pakai daleman. Yang penting menutup aurat dan harus syar'i. Dan bagi perempuan harus terlihat wajah dan telapak tangannya. Kemudian bagi laki-laki dilarang memakai penutup kepala yang sifatnya itu menetap. Misalnya topi, peci, sorban, itu merupakan larangan. Nah, kemudian bagi laki-laki pakaian ihramnya supaya jangan sampai menutupi mata kakinya. Atau umpama pakai alas kaki jangan sampai menutupi mata kakinya. Itu untuk laki-laki. Kemudian dilarang berhubungan suami istri. Dilarang bertengkar. Dilarang berkata-kata atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya berbau porno. Berkata kasar. Dilarang marah-marah, berantem. Kemudian dilarang memakai wangi-wangian. Baik itu bagi laki-laki maupun perempuan pada saat sudah niat ihram. Tapi bagi laki-laki, bila ingin memakai wangi-wangian, dibolehkan pada saat setelah umpama mandi ihram. Boleh, umpama pakai deodoran. Ini bagi laki-laki. Kemudian dibalur wangi-wangian badannya, bukan baju ihramnya. Namun setelah niat ihram itu merupakan larangan. Kemudian yang jadi larangan juga dilarang memburu binatang buruan yang ada di darat. Kemudian dilarang mencabut, memetik, memotong pohon-pohonan yang ada di tanah haram. Itu juga merupakan larangan orang yang sedang berihram. Itu diantaranya larangan-larangan yang harus dijauhi. Kemudian itu yang keenam. Selanjutnya yang ketujuh, supaya menjauhi praktek ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya, agar kita amalannya diterima oleh Allah, diusahakan menjauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Saya akan contohkan Bapak Ibu, supaya tidak dilakukan. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu umpama nanti, pada saat umroh maupun haji itu kan ada pelaksanaan namanya tawaf. Umpama melihat, sedang tawaf itu melihat ada sebagian orang memeluk-meluk, meratap-ratap, mencium-cium makom Ibrahim, jangan dilakukan. Karena tempo hari pada bulan Ramadan, saya menyaksikan sendiri pada saat petugasnya tidak ada yang menjaga, ada sebagian orang itu berlarian ke situ, meratap-ratap, meluk-meluk, mencium-cium, kemudian berdoa di situ.
Karena ada yang seperti itu, yang lain ikut-ikutan. Nah, di sini saya berikan nasihat. Jangan ikut-ikutan karena tidak ada tuntunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih saya melihat, ya, pada bulan Ramadan kemarin itu, ada beberapa orang yang meratap-ratap di bawah pintu Ka'bah. Nah, itu pun jangan dilakukan. Karena tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya silahkan berdoa di multazam. Itu ada tuntunannya, ada keterangan di hadisnya. Boleh seperti itu kalau memang ada tuntunannya, tapi di multazam. Kemudian, saya masih melihat ada beberapa orang, dan bahkan di bulan Ramadan itu banyak, ya, memegang Ka'bah, meratap-ratap, sambil berdoa, nangis-nangis. Posisinya, ya, orang-orang tersebut berada antara pintu masuk Hijr Ismail sampai pojok Rukun Yaman. Itu banyak orang di situ berkumpul, meratap-ratap, menangis-nangis, berdoa di situ. Nah, di sini saya mengingatkan jangan dilakukan. Apalagi Bapak Ibu umpama sedang tawaf. Silahkan lanjutkan tawaf Bapak Ibu. Ya, fokus dengan ibadah tawafnya. Nah, kemudian ada juga, ya, orang itu rebutan, ya, ingin mencium dan memeluk Rukun Yaman. Nah, hal itu juga saya ingatkan jangan. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yaman, maka Allah akan menghapus beberapa kesalahannya. Berarti kalau Rukun Yaman, ini Rukun Yaman itu bukan dicium atau dipeluk-peluk, tapi cukup diusap. Sedangkan Hajar Aswad boleh dicium. Kalau tidak bisa dicium, boleh diusap. Silakan Bapak Ibu lakukan karena ada pahalanya. Jelas. Ya, barang siapa yang bisa mencium Hajar Aswad, itu sama dengan mencium tangannya Allah. Ada dalam hadis jelas. Dengan adanya dijelaskan ini, berarti Bapak Ibu jangan sampai salah dalam praktek ibadahnya. Kemudian selanjutnya, saya masih mendapati banyak orang, bukan 1-2 orang berarti ya banyak. Kemarin itu pada saat Ramadan, bukan hanya saja orang-orang dari Jazirah Arab, tapi ada juga warga Asia, negara Asia itu, pada saat tawaf di Baitullah, sibuk dengan handphonenya. Di antaranya dia membuat video, kemudian memfoto-foto, kemudian juga ya, teleponan yang ada gambarnya. Biasanya kan kalau zaman sekarang telepon ke umpama ke luar negeri, itu kan bisa dilihat ada gambarnya. Nah, itu mereka sibuk dengan hal yang seperti itu. Umpama ada yang Bapak Ibu melihat seperti itu, jangan diikuti. Tetap supaya fokus dalam ibadahnya, dalam tawafnya. Dalam hadis dijelaskan, tawaf ini diibaratkan sebagaimana orang yang sedang sholat. Jadi kalau orang yang sedang tawaf itu diibaratkan sedang sholat. Harus punya wudhu diantaranya. Ya. Kemudian ya, diusahakan jangan lahan. Lahan itu adalah berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya. Kita kan sedang beribadah. Silakan berzikir dan berdoa. Nah, itu diantaranya pada saat tawaf. Nah, kemudian saya pernah melihat ya, di berita ada seorang laki-laki ya, membawa air zam-zam pada saat tawaf. Ya, tujuannya dia sendiri yang berbicara, katanya sengaja saya membawa air zam-zam, didoai pada saat tawaf, kemudian dibawa pulang. Jadi merasa bahwa airnya itu spesial. Nah, itu jangan dilakukan Bapak Ibu. Jadi air zam-zam itu merupakan air yang sudah dibarokahi Allah. Tidak perlu dengan cara seperti itu. Bahkan diterangkan dalam hadis, tergantung yang meminumnya. Maksudnya tergantung niat yang minumnya. Silakan minta kepada Allah langsung, tidak perlu dibawa tawaf lagi, tidak perlu.
Nah, umpama ada hal yang seperti itu, Bapak Ibu jangan dilakukan. Silahkan umpama ingin membawa air zam-zam ke tanah air, ya silahkan. Boleh diniatkan umpama untuk obat. Karena bisa tergantung dari niat yang meminumnya. Itu ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang akan haji, saya mengingatkan pada saat melempar jumroh, umpama ada orang-orang itu melemparnya bukan dengan batu, itu jangan dilakukan. Karena ya, dulu pernah saya melihat ya, yang namanya melempar kan tuntunannya pakai kerikil. Kerikil yang ukuran-ukuran kecil. Nah, sedangkan ada orang itu ya, melempar tugu akobah itu pakai payung, ada yang pakai sendal, ada yang pakai tas yang macam-macam. Nah, di sini insya Allah, ya, kalau Bapak Ibu, ya warga Indonesia insya Allah sudah paham-paham, ya jangan sampai ikut-ikutan maksudnya. Nah, kemudian juga, umpama Bapak Ibu pada saat diajak tur keliling ziarah, ini mah umpamanya, karena tempo hari di bulan Ramadan itu, ada sebagian travel itu yang bisa mengunjungi untuk berziarah. Tapi ada juga sebagian yang tidak. Nah, umpama Bapak Ibu diajak ke Arafah, kemudian berkesempatan untuk naik ke Bukit Jabal Rahmah, saya menyarankan dan menasehati, jangan ikut-ikutan kalau umpama ada orang yang di atas bukit itu meratap-ratap di tugu. Karena yang paling atas itu kan ada tugu. Ya, di Jabal Rahmah itu ada tugu menjulang tinggi. Ada yang menulis-nulis, ada yang berdoa, meratap-ratap, menangis, dan sebagainya. Jangan ikut-ikutan. Kemudian ada juga orang yang menyimpan foto keluarganya, surat-surat dari teman-temannya, insya Allah. Karena banyak surat diselip-selipkan di batu-batu. Bahkan menulis-nulis keluarganya atau siapa di batu-batu. Ya, insya Allah mereka itu tujuannya ya, supaya umpamanya bisa kembali ke tanah suci, supaya keluarganya bisa haji, bisa umroh, supaya dapat jodoh dan lain sebagainya, itu jangan dilakukan. Karena akan membahayakan amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Itu semua mengandung kesyirikan. Nah, kenapa saya jelas-jelaskan? Kan tadi, kita berusaha bagaimana caranya agar ibadah Bapak Ibu sekalian ini supaya Allah menerima. Kita berusaha. Nanti baru kita pasrahkan bagaimana caranya kita berusaha agar diterima dulu. Itu ya. Itu yang ketujuh. Selanjutnya yang kedelapan. Pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci, karena insya Allah kalau yang namanya ibadah haji maupun ibadah umroh kan, setelah umrohnya atau setelah hajinya itu kan tidak langsung pulang. Silahkan Bapak Ibu memperbanyak dan mempersungguh. Mempersungguh apa? Mempersungguh ibadah di tanah suci. Yang pertama, saya menyarankan supaya Bapak Ibu mempersungguh sering-sering datang ke Masjidil Haram. Ini karena kan umumnya yang haji maupun yang umrah lamanya di Mekah. Untuk apa Pak? Untuk ikut sholat wajib berjamaah. Nah, kemudian silahkan memperbanyak sholat sunnahnya. Kenapa saya berikan arahan-arahan seperti ini? Karena yang pertama, ya, barang siapa yang sholat di situ di Masjidil Haram, Bapak Ibu, itu lebih utama daripada sholat 100.000 di tempat lain. Berarti lipatannya sampai 100.000. Pergunakan itu Bapak Ibu, silakan sholat. Nah, sholat sunnah diantaranya, saya akan urutkan. Silahkan Bapak Ibu pertama kali masuk umpama sholat tahiyatul masjid. Kemudian pada saat setelah selesai sholat wajib berjamaah, silahkan Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib, insya Allah Bapak Ibu sudah memahami. Kemudian pada saat Bapak Ibu setelah selesai sholat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram, insya Allah biasanya itu hampir rata-rata ada yang namanya sholat
jenazah. Silahkan ikut. Pahalanya Bapak Ibu, ya, orang yang mensolati jenazah itu pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu bandingannya sebesar Gunung Uhud. Sedangkan Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram lipatannya 100.000. Berarti sekali Bapak Ibu ikut sholat jenazah, pahalanya 100.000 Gunung Uhud. Itu baru 1 kali. Manfaatkan. Kemudian, pada saat Bapak Ibu, ya, setelah selesai sholat Isya, silahkan dilanjutkan dengan sholat malamnya. Yang namanya sholat malam yang awal. Ya, jangan langsung pulang. Nah, setelah Bapak Ibu ya, selesai pulang, kemudian istirahat di hotel, silahkan Bapak Ibu bisa ke masjid lagi tengah malam, umpama jam 2, setengah 3, untuk sholat tahajud. Perbanyak sholat tahajud. Silahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun jangan lupa ditutup dengan witir. Ya. Jadi, yang namanya sholat malam, sholat tahajud itu jangan lupa ditutup dengan witir. Witir itu sholat yang ganjil, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ya. Umumnya biasanya rata-rata orang pakai yang 1 rakaat. Boleh seperti itu. Kemudian setelah atau sebelum sholat subuh, ada yang namanya sholat sunnah lebih baik daripada dunia seisinya. Pada saat sebelum sholat subuh, lakukan hanya 2 rakaat. Setelah sholat subuh jangan langsung pulang. Silahkan tunggu sampai matahari terbit. Pada saat matahari sudah terbit, insya Allah kalau dari sholat subuh, itu diperkirakan kurang lebih 1 jam. Kalau matahari sudah terbit, silahkan sholat 2 rakaat. Itu namanya waktu syuruk. Pahalanya Bapak Ibu, pahalanya orang yang melakukan sholat 2 rakaat di waktu syuruk itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji dan umroh sempurna. Namun prakteknya pada saat menunggu Bapak Ibu dilarang lahan. Lahan itu mengerjakan sesuatu yang tidak berpahala. Tapi tuntunannya supaya berzikir. Bisa baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar sampai nanti matahari terbit. Nah, itu diantara sholat-sholat yang bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu berada di kota suci Mekah. Nah, adapun umpama Bapak Ibu yang haji kan lebih lama tuh biasanya, insya Allah haji yang sekarang itu 40 hari. Ya, saya menyarankan, ya, kalau Bapak Ibu kuat dan sehat, supaya tawaf sebanyak-banyaknya. Nah, dalam hadis dijelaskan barang siapa yang tawaf 50 kali tawafan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana ibunya melahirkan kembali. Berarti orang tersebut dalam keadaan suci, itu pahalanya. Hanya saja yang namanya 50 kali tawafan, Bapak Ibu, kalau dihitung itu sama dengan 350 kali putaran atau memutari Ka'bah. Karena yang namanya 1 tawafan itu 7 putaran. Nah, berarti di total-total itu 350 putaran. Tapi kan pahalanya pol. Diampuni dosa-dosanya sebagaimana orang tersebut lahir kembali. Berarti dalam keadaan suci. Nah, untuk orang yang umroh insya Allah waktunya tidak kuber. Hanya saja tetap saya sarankan, ya, silahkan tawaf di Baitullah. Pahalanya apa Pak? Pahalanya, ya, bagi Bapak Ibu yang tawaf itu akan mendapatkan 60 rahmat. Dijelaskan dalam hadis. Ya. Dalam hadis dijelaskan, insya Allah hadis Tabrani, riwayat Tabrani itu dijelaskan. Ya. Sesungguhnya Allah yang maha luhur, di dalam sehari semalam di Baitullah itu menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat untuk yang tawaf di Baitullah, kemudian 40 rahmat untuk yang sholat, dan 20 rahmat bagi yang memandang Ka'bah. Jadi memandang Ka'bah saja akan mendapatkan rahmat 20 rahmat. Nah, silahkan saya sarankan tiap hari bisa memandang Ka'bah. Umpama Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram,
ikut sholat berjamaah. Kemudian dapat sopnya umpama tidak bisa melihat Ka'bah. Kalau sudah selesai sholat, silahkan menuju ke tempat yang sekiranya dapat melihat Ka'bah. Kemudian pandang dan berdoa. Ya, itu akan mendapatkan pahala 20 rahmat. Nah, itu diantaranya ya, Bapak Ibu bisa mengopolkan ibadah di Masjidil Haram. Selanjutnya, ya, di sini saya juga mengingatkan, ya, ini masih nomor ke-8, ya, silahkan Bapak Ibu supaya menargetkan bisa mendatangi dan berdoa dan sholat di tempat-tempat yang mustajab. Apa saja, Pak? Yang pertama, pada saat Bapak Ibu berkunjung ke kota Madinah, itu kan di Masjid Nabawi ada yang namanya tempat Raudhah. Silahkan menyempat-nyempatkan untuk berdoa dan sholat di situ. Itu yang pertama. Kemudian silahkan Bapak Ibu targetkan untuk bisa masuk ke Hijr Ismail. Ya. Barang siapa yang bisa masuk ke Hijr Ismail kemudian sholat dan berdoa di situ, maka orang tersebut sama dengan sholat dan berdoa di dalam Ka'bah. Mustajab untuk berdoa Bapak Ibu, silahkan. Kemudian silahkan Bapak Ibu menyempat-nyempatkan untuk bisa berdoa di Multajam. Kemudian bagi yang sehat, yang kuat, silahkan berusaha untuk bisa mencium atau mengusap Hajar Aswad. Kemudian silahkan Bapak Ibu juga berusaha bagaimana cara bisa mengusap Rukun Yaman. Dan selanjutnya silahkan Bapak Ibu ya mengamalkan yang namanya doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam itu adalah dikerjakan atau dibaca pada saat seseorang itu setelah tawaf di Baitullah, umpama tawaf sunnah umpamanya, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian baca tuh yang namanya doa Nabi Adam. Pahalanya pol Bapak Ibu. Orang yang membaca doa Nabi Adam, pahalanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah akan melapangkan segala kesulitannya, baik yang susah kecil maupun susah besar. Akan dihapus, akan dihilangkan. Bila memiliki suatu usaha atau perdagangan, Allah akan memberikan keuntungan. Dan urusan dunianya Allah akan mudahkan. Walaupun umpama orang tersebut tidak minta, Allah akan memberinya. Nah, itu apabila Bapak Ibu mau mengamalkan doa Nabi Adam. Ya, pernah saya buatkan videonya. Ya, silahkan bisa dicari-cari di YouTube. Abah Jojo banyak pilihan videonya. Nah, itu diantaranya, ya, Bapak Ibu harus bisa mendatangi tempat-tempat tersebut. Jangan merasa, aduh banyak orang, berdesak-desakan, akhirnya malah tidak ikutan masuk ke situ. Ingat Bapak Ibu, yang namanya umroh dan haji itu panggilan. Belum tentu Bapak Ibu bisa datang ke situ lagi. Silahkan manfaatkan. Betul yang namanya berdesak-desakan dan lain sebagainya, tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, saya sudah buatkan beberapa video, beberapa tipsnya, supaya bisa masuk ke Hijr Ismail, supaya bisa berdoa di Multajam. Insya Allah, perbanyak doa kepada Allah dan juga berprasangka yang baik kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu bisa berhasil. Ya, contohnya kemarin saya buatkan video mengenai tips bagaimana caranya bisa mencium Hajar Aswad, ternyata banyak ibu-ibu yang berhasil. Itu ya, ada di kolom komentar itu banyak yang berhasil. Itu yang ke-8. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan berbagai macam pahala, yang haji sudah selesai hajinya umpama, yang umroh sudah selesai kemudian mempersungguh ibadah di tanah suci dengan sholat-sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Di sini saya juga mengingatkan, ya, bagi Bapak Ibu yang punya lebih rezeki, ya, silahkan sodakoh. Ini yang memiliki rezeki lebih. Ya, sodakohnya terserah. Mau 5 real, 10 real. Umpama ada orang yang ngemis, ya, atau misalnya ada orang tukang sapu, atau umpama yang tukang bersih-bersih di Masjidil Haram. Silahkan diniatkan ingin mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah. Karena amalan
orang yang beramal di tanah haram itu akan mendapatkan lipatan tanah haram. Nah, kemudian juga bagi yang memiliki rezeki lebih silahkan bisa wakaf Al-Quran. Insya Allah harganya kemarin itu ditanyakan 50 rial satu Al-Quran. Hanya saja silahkan belinya yang di toko, jangan yang ada di jalanan. Walaupun di jalanan katanya ada capnya. Ya, diusahakan di toko. Nah, kemudian juga ya, silahkan Bapak Ibu ya memperbanyak dzikir dan berdoa kepada Allah. Ingat, orang yang sedang haji, orang yang sedang umrah itu merupakan tamu-tamunya Allah. Dan tamu-tamunya Allah apabila berdoa maka Allah kabulkan. Selain itu Bapak Ibu sedang musafir. Orang yang musafir itu makbul doanya. Sering-seringlah berdoa. Doakan kedua orang tuanya umpama sudah meninggal. Doakan anak-anaknya supaya menjadi orang kaya yang paham agama. Ya, yang barokah hidupnya, barokah kekayaannya umpama seperti itu. Silakan. Doakan sebanyak-banyaknya mumpung Bapak Ibu menjadi tamu-tamunya Allah. Nah, kemudian yang ke-9. Ya, pada saat Bapak Ibu sudah menyelesaikan ya, banyak ibadah di sana, tip yang ke-9 yaitu silahkan Bapak Ibu supaya menjauhi segala macam perbuatan yang dapat melebur amalan. Apa saja Abah? Di antaranya yang dapat menyebabkan amalan kita lebur adalah umpama membicarakan kejelekan orang lain. Contoh, di dalam rombongan ada saja kan yang namanya orang itu ada yang cocok, ada yang tidak. Ada yang memiliki umpama akhlaknya baik, ada juga yang tidak. Nah, umpama kita itu bersinggungan dengan orang, jangan grundel. Hatinya supaya selalu legowo. Ya, jangan malah kita membicarakan kejelekan dia kepada orang lain. Itu akan menyebabkan rontoknya amalan. Kemudian diusahakan umpama hadir dalam hati kita rasa iri dengki terhadap rombongan kita umpamanya di situ, itu supaya ditutup. Jangan sampai hadir di hati kita perasaan iri dengki sesama jamaah yang lain. Ya, karena yang namanya kita rombongan itu ya insya Allah kan pasti ada bersinggungannya. Ada saja hal-hal yang umpama yang membuat kita itu tidak nyaman. Nah, itu jangan sampai membuat Bapak Ibu hatinya gerundel, ya, ngomongin, ya, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai dilakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-10, ya, pada saat Bapak Ibu sudah beribadah pol-polan di sana, silahkan hatinya supaya selalu ridho dan selalu berprasangka yang baik kepada Allah, berhusnudzon billah kepada Allah. Kenapa yang terakhir ini saya berikan tips ini Bapak Ibu? Ya, karena pada saat kita sudah beribadah, ya umpama ibadah kita sudah banyak mendapatkan pahala, ya silahkan kita diusahakan bagaimana caranya tadi harus utuh. Supaya kita nanti di akhirat kita bisa menikmati amal ibadah kita. Nah caranya bagaimana? Selalu ridho kepada Allah. Contoh, yang namanya selalu ridho kepada Allah. Pada saat ini hanya sebagai contoh kemarin itu ya di bulan Ramadan itu kan sedikit kredit. Ya. Karena jamaah itu ya banyak sekali ya. Sebagaimana insya Allah orang yang haji. Ya jutaan Bapak Ibu. Di dalam rombongan itu ada suami istri yang memesan kamar untuk hanya berdua. Ya, berarti kan harganya cukup mahal perbedaannya Bapak Ibu. Ya, perbedaannya itu satu orang insya Allah lebih dari 10 juta. Ternyata dia dapat kamarnya pertama kecil, yang kedua orang lain ada handuk, kemudian ada kulkas, ada lemari, dia tidak ada. Kemudian dia komplain dan lain sebagainya. Nah, ini umpama terjadi kepada Bapak Ibu. Kemudian kita komplain dan lain sebagainya, ternyata tidak bisa adanya seperti itu, yaitu supaya ridho. Karena itu sudah merupakan
qadar dari Allah. Jangan sampai mengganggu ibadah Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai hatinya gurundel terus, sampai pulang gurundel terus. Jangan. Itulah yang namanya kita harus lapang dada menerima. Semua ketentuan ini Allah yang ngatur. Kita harus bersyukur sudah menjadi tamunya Allah, diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Belum lagi ada ya, yang sudah bayar lebih mahal dari yang lain. Ya. Kemudian di kamarnya orang lain tuh, yang namanya toilet itu, kamar mandinya kan di dalam. Ya. Yang rame-rame saja di dalam. Ini yang pesan kamar khusus, malah dapatnya kamar mandinya di luar. Nah, umpama hal itu sudah komplain ternyata tidak bisa, ya harus menerima juga sama. Harus ridho. Atau umpamanya pada saat di restoran makanannya tidak cocok. Dia diusahakan, ya harus bisa menerima. Kalau cocok ya silahkan dimakan, kalau tidak cocok ya silahkan umpama membeli di luar. Tidak perlu makanan itu kita bicarakan hal-hal yang buruk. Jangan. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya kita dalam beribadah tenang, nyaman. Jadi hatinya selalu bisa menerima. Dan silahkan selalu berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang baik. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saya mengingatkan, yaitu tadi yang 10, ini hanya sebagai tambahan saja. Pada saat Bapak Ibu selesai melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrohnya dan akan pulang ke tanah air, ya, jangan sampai ada di hati Bapak Ibu sekalian, karena ingin kembali lagi ke tanah suci, kemudian ya, barang-barangnya itu ditinggal, tapi diniatinya itu supaya bisa balik lagi. Nah, itu jangan sampai ada niatan seperti itu. Kalau umpama memang barang itu tidak bisa dibawa dan ingin disodakohkan, niatkan saja sodakoh. Bikin tulisan, umpama silahkan dipakai, digunakan, ini sodakoh dari saya. Semoga barokah, tulis. Ya, umpamanya di situ ada ember, ada apa umpamanya, silahkan yang sekiranya tidak dipakai lagi. Bahkan kalau perlu, saya ingin sodakoh buat orang di sini, umpama di kamar ini. Umpama ada gantungan, ya, hanger atau apa umpama supaya bisa bermanfaat, boleh, tapi jangan ada niatan supaya kembali lagi. Tidak ada dalilnya dan itu akan membahayakan amalan Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Ya tadi, karena niatnya sudah berbeda. Ya ini hanya mengingatkan saja, ya karena pernah saya melihat seperti itu. Saya tanya, kenapa kok ditinggal? Supaya saya bisa kembali lagi ke sini. Kalau yang namanya sudah supaya berarti dia punya kepercayaan dengan menyimpan barang-barang itu, meninggalkan di situ, bisa kembali lagi ke tanah suci. Nah, itu salah besar. Ya. Nah, saya rasa itu sedikit pembekalan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2023 ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Bila ada yang kurang pas juga dalam penyampaiannya, ada yang salah dan sebagainya, mohon dimaafkan, bisa ditambahkan, barangkali ada yang kurang. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.